Guys, banyak yang nge-spam kolom komentar saya menanyakan pendapat saya terkait Gubernur DKI Jakarta yang melantik istrinya sendiri menjadi Bunda PAUD. Pertanyaan itu lahir akibat minimnya literasi. Karena istri dari Gubernur Jakarta itu sudah otomatis jadi Bunda PAUD. Ya zaman Jokowi Bunda PAUD-nya Bu Iriana. Zaman Ahok Bunda PAUD-nya ya Bu Veronica ya, mantan istrinya dulu. Zaman Pak Anies pun begitu. Otomatis Bunda PAUD-nya adalah Ferry Ferhanto. Dan itu tidak hanya berlaku di Jakarta, di Jawa Barat pun begitu. Bunda PAUD Jawa Barat di zamannya RK ya Bu Atalia yang menjabat dari 2018 sampai 2023. Justru saya mau bertanya nih kepada fans-fansnya KDM. Sekarang di Jawa Barat Bunda PAUD-nya siapa? Cak Kokom kah? Atau Nyi Roro Kidul? Yang tahu bantu saya jawab di kolom komentar. Nyi Roro Kidul di bawah-bawah. Tong, Mas Eko. Sedetail itukah? Segencar gitulah mengomentari, mengkritik Kang Deddy Mulyadi sampai menyerang, menyinggung pribadinya seorang duda. Ya. Sekarang saya tanya Mas Eko, jangan bawa-bawa nama istilahnya itu kan adat istiadat ya, sebutnya Nyi Roro Kidul. Jangan bawa-bawa nama-nama itu kan budaya, itu suatu penghargaan atau penghormatan. Ya, yang memberikan nama Nyi Roro Kidul itu siapa? Itu kan dari adat istiadatnya budaya dari Yogyakarta, itu dari Bantul, seperti Parangtritis, terus atau Pantai Parangkusuma, itu dari Jawa itu yang memberikan gelar nama kepada Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Nah, dari Sunda, orang Sunda sendiri nih, Nyi Roro Kidul itu namanya aslinya itu Pramestisari. Nah, yang memberi nama gelar Nyi Roro Kidul siapa? Yaitu dari Jawa. Dan sekarang itu nama Nyi Roro Kidul ada filosofinya Mas Eko. Kalau Roro itu Roro artinya ratu. Roro itu berasal dari bahasa Jawa, Roro, gitu. Ya, Roro itu adalah ratu cantik dari pantai selatan. Roro itu nama suatu penghormatan, gelar nama dari kesepuhan atau pinisepuh dari orang Jawa, Yogyakarta tentunya. Itu penghormatan. Nah, kalau di Sunda sendiri itu Rara itu, kalau filosofi dari Sunda itu Rara itu perasaan, rasa gitu. Menguasai perasaan, yaitu kasih sayang dengan cinta kasih. Nah, Roro Kidul itu ada sebagai lambang, ya. Jadi bukan dikaitkan dengan suatu mitos-mitos, bukan. Kalau itu kan suatu penghormatan, tradisi, adat budaya. Nama Nyi Roro Kidul itu nama penghormatan, ya. Jadi itu bukan dengan mitos-mitos tertentu, bukan. Nah, di Sunda sendiri banyak namanya, banyak gelar namanya, seperti Dewi Kandita atau Ibu Ratu Haji Pramestisari. Itu udah gelarnya udah haji. Ya, menurut saya baca dari sejarah yang beredar. Jadi kalau di Sunda itu nggak ada istilahnya Nyi Roro Kidul, itu nggak ada. Nah, kalau seperti di nama Eko kan istilah O ya, itu huruf O itu kan. Jadi kalau di alfabet huruf O itu huruf alfabet yang ke-15. Ya, kalau huruf A dari Jawa, dari Sunda itu huruf A. Nah, kalau dari alfabet itu huruf A, bahasa Sunda itu huruf A yang paling pertama. Ya, misalkan nama Eko nih, Eko kalau bahasa Sunda jadi Eka. Ya, jadi sebetulnya jadi Ekawati lah gitu. Jadi makanya wajar kalau ente Eko jadi Eka comel, bibirnya comel, suka mengkritik lebih dari mulutnya mama ya begini. Eka aja itu Eko. Kalau bahasa Sunda Eko. Oh gitu. Kalau bahasa Sunda jadi Eka, jadi Ekawati, yang wajar mulutnya kayak cewek, kayak mama, Ekawati, Roro dan Rara gitu. Nah, sekarang saya tanya nih, apa hubungannya Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu Pantai Selatan dengan Bunda PAUD gitu? Bunda PAUD kan istilahnya apa itunya, fungsinya? Ya itu kan ngurusin koperasi kan.
atau membangun dinasti itu ya. Nah, adapun kalau kita membaca sejarah Persia, ada beberapa versi gitu bahwa seorang Ibunda Ratu Pantai Selatan ini adalah seorang putri yang terkena penyakit kulit mungkin ya, penyakit kulit yang tidak pede kalau bahasa sekarang itu, sedang jatuh cinta kepada seorang pangeran Panembahan Adipati Panembahan dari Mataram, kerajaan Mataram. Makanya beliau ini meminta petunjuk kepada Sang Holik atau Sang Hyang Widi, di mana untuk mencari obat mengobati dirinya terkena penyakit. Yaitu salah sana caranya yaitu mendapatkan ilham mandi di pantai. Jadi akhirnya penyakit itu sembuh lah, dan akhirnya pede untuk untuk ditikahi oleh seorang adipati itu. Nah, itu ada beberapa versi. Ya kalau kita punya versi juga istilahnya seperti kan kisah Nabi Ayub ya, kalau salah ya, itu yang buruk rupa atau kakinya semua kena penyakit kulit dan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala itu dengan tanah kan, lumpur, akhirnya sembuh ya kan. Ya seperti itu ya kurang lebihnya ya, bukan kita mengaitkan atau membandingkan dengan Nabi, kisah Nabi, bukan. Nah, Ibunda Ratu Paramestisari ini juga kan istilahnya mendapat gelar dari orang tanah Pasundan, yaitu Kandita Dewi Kandita, maksudnya gadis cantik atau wanita cantik atau putri cantik di pantai selatan atau Pelabuhan Ratu. Nah, itu yang disebutnya. Karena itu Bunda Ratu itu sebagai lambang kesejahteraan. Jadi makanya di situ hijau itu apa? Itu kita hijau alam itu menjaga gunung, menjaga alamnya hijau karena kita hidup dari hasil bumi. Begitu, itu penghormatan. Yang kedua, air itu untuk sebagai sumber kehidupan. Ya. Air itu bisa digunakan untuk membersihkan diri, yaitu bisa dipakai wudhu, bisa dipakai air mandi, ya, membersihkan hadas besar, hadas kecil, yaitu air. Jadi sumber air itu dari sungai-sungai kemana itu bersatu kepada satu titik, yaitu pantai atau laut, samudra. Itu filosofi sebetulnya itu. Cuman banyak orang yang ya namanya banyak argumentasi, pendapat, segala macam gini kaitan gitu. Itu wajar, itu sebagai tradisi juga kan, sebagai tradisi budaya. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan Bunda PAUD, ya itu apa, lambang apa sebagai gitu? Bunda PAUD itu seperti apakah itu Bunda PAUD? Bunda PAUD ya intinya kan mengurusin ya begitu. Kalau para netizen bilang itu ya itu kan ngurusin seperti kayak dinasti kecil-kecilan, ngurusi koperasi, keuangan, ya begitulah. Sebetulnya Mas Eko ini sudah menjadi kategori penghinaan ya, bukan menyerang personal Kang Deddy Mulyadi aja, tapi udah menyerang orang banyak, terutama adat istiadat budaya Anda sendiri itu dari Jawa, ya kan? Kita bukan membenturkan etnis atau suku, bukan. Itu ente itu sudah mengadu domba, sudah menjadi fitnah, sudah menghina budaya dan tradisi sendiri. Bagaimana menurut Pak Eko itu? Pertanyaan saya itu. Silakan jawab di komentar saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat, kalau salah ya mohon maaf diluruskan. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Sampurasun.